karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada zaman sekarang ini. Baiklah, pada pagi hari ini kelompok 1 mata kuliah agama dan teori sosial ada saudara Yolan sebagai kelompok 1 akan menerangkan materinya pada perkuliahan pagi kali ini. Kepada saudara Yolan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai paradigma dan perspektif. Saya share screen dulu ya. Ya, ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paradigma terlebih dahulu. Mulai dari pengertian paradigma. Paradigma dapat didefinisikan sebagai cara yang berbeda tergantung pada perspektif yang ia gunakan. Jadi menurut makalah di sini kan paradigma menurut sudut pandang manusia terhadap masalah yang mendasari dalam memahami ilmu atau keyakinan inti yang mengarahkan orang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Capra pada sebuah bukunya yang berjudul Tao of Sick mengungkapkan bahwa paradigma merupakan praduga mendasar yang memerlukan bukti yang kuat untuk pengandaian yang dipertahankan dalam memvisualisasikan dan menaungi realita atas kebenaran kronik ilmu pengetahuan. Jadi intinya adalah paradigma merupakan serangkaian harapan tentang gagasan, tentang item atau kenyataan berbeda yang mendasari pertanyaan yang kita ajukan dan tanggapan potensial yang berbeda tentang mereka sampai akhirnya mencapai hasil yang ideal. Terus kita lanjut saja pengertian perspektif. Jadi perspektif adalah sudut pandang kita atau untuk sesuatu. Cara kita melihat kenyataan, menentukan informasi yang kita amankan. Perspektif tidak main-main dengan semua sudut pandang yang dapat dicapai. Perspektif yang dapat dicapai adalah valid dan mencerminkan kenyataan. Namun cepat atau lambat, semua perspektif terfragmentasi dan termutilasi. Oleh karena itu yang penting untuk mengawati perspektif yang dapat memberikan kita konseptualitas realitas yang paling membantu dalam tujuan kita. Terus lanjut, hubungan antara paradigma dan perspektif. Untuk mengilustrasikan hubungan antara paradigma dan perspektif, perumpamaannya seperti rumah. Rumah adalah paradigma, nilai bersama atau asumsi yang menjadi komplikasi nyata. Sementara perspektif adalah bagaimana seseorang melihat rumah yang bersangkutan dari sudut pandang manapun. Melihatnya dari sudut dan ukuran yang berbeda, menawarkan perspektif yang berbeda. Cara mengapresiasi atau memahami rumah yang sebenarnya dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman dan proses pencahayaan yang dipakai. Dapat disimpulkan bahwa paradigma lebih luas dan lebih umum sifatnya, sedangkan perspektif melihat sesuatu dalam kenyataan yang lebih sempit, tergantung pada metode, cara, dan dimensi di mana sesuatu itu mulai dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu paradigma Al-Quran sebagai paradigma dan perspektif.
Al-Quran. Pertama kita membahas Al-Quran. Oh, kita akan. Kenapa Mas Ubaidillah? Sekarang kita akan membahas Al-Quran sebagai paradigma dan perspektif. Jadi Al-Quran ini dalam arti yang sebenarnya berarti bacaan yang menakjubkan. Adalah nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar cocok dengan alasan bahwa tidak ada kesempatan untuk membaca sejak manusia mulai menulis dan membaca 1000. Al-Quran secara epistemologis dari kata qara'a Qur'anan yang bermakna membaca teliti. Pada umumnya Al-Quran dicirikan menjadi sebuah buku yang berisi bermacam-macam firman Allah, keajaiban yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui intervensi dari utusan suci yaitu malaikat Jibril, ditulis dengan terus-terusan dan dijaga agar tidak dipalsukan dan bacaannya disimpan bersih sepanjang waktu. Al-Quran yang telah menjadi kalam Allah dalam memori kolektif umat Islam selama berabad-abad disebut petunjuk bagi manusia dan memberikan sebuah penjelasan. Jadi itu sebenarnya penjelasan agar kita tidak lepas darinya. Berikutnya, mengapa Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran juga mengandung semua gagasan murni yang bersifat metahistoris. Jadi Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang besar untuk dijadikan cara berpikir. Al-Quran menjadi paradigma dan perspektif adalah cara pandang untuk memahami Al-Quran, untuk menciptakan informasi yang muncul karena penyempurnaan teks Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran, ada beberapa metodologi atau pendekatan yang diharapkan mendapatkan hasil kajian kritis. Dalam tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di ditegaskan bahwa kami membuat cerita-cerita. Ustaz, tadi sinyalnya buruk. Mohon maaf Ustaz, sampai sungkan nanti keluarkan. Mohon Lina, mic-nya bisa di-mute dulu. Aku mau bikin snap lah. Saudari Lina Fatika. Jadi dalam tafsir As-Sa'di ditegaskan bahwa kami membuat cerita-cerita ini atau kisah-kisah ini untuk orang-orang, yaitu untuk tujuan mereka agar mereka memperoleh manfaat dan untuk menunjukkan kepada mereka. Karena perumpamaan adalah salah satu strategi yang dapat menyampaikan informasi, karena ia
dapat bekerja dengan hal-hal yang konsisten, tepat, karena makna yang direncanakan jelas akibat langsung dari itu. Terus selanjutnya, menurut Kunto Wijoyo, 5 program revaluasi diharapkan membuat Al-Quran menjadi paradigma dan membentuk sebuah yang mengaturnya pada teori sosial. Yang pertama adalah menumbuhkan terjemah sosial yang mendasari, yang melebihi pemahaman individu dalam memahami pengaturan Al-Quran. Misalnya, larangan untuk tidak melakukan apapun tidak berfokus pada seseorang, tetapi pada desain sosial yang menyebabkannya. Kedua, mengubah cara pandang dari abstrak menjadi objektif. Yang ketiga adalah mengubah Islam yang mengatur menjadi Islam yang teoritik atau hipotesis. Keempat, mengubah pemahaman yang dapat diverifikasi. Kemudian yang kelima adalah parafrase rumusan wahyu umum menjadi rumusan empiris kasus. Selanjutnya adalah teori sosial. Mana dia? Ini. Selanjutnya adalah teori sosial sebagai paradigma dan perspektif. Paradigma sosial adalah sistem filosofis di mata publik yang menjelaskan bagaimana kebenaran aktivitas publik harus dilihat dan bagaimana ilmu pengetahuan atau teori yang ada harus ditangani. Kalau pemakalah dapat menggabungkan dua paradigma atau pendekatan, persepsi menurut berbagai perspektif akan membuat komitmen yang lebih menonjol. Penggabungan paradigma ini disebut triangulasi karena kedua paradigma tersebut triangulasi karena kedua paradigma tersebut memiliki keunggulan yang melekat, maka kombinasi dari keduanya kita berharap pendekatan ini dapat memberikan nilai plus dan sinergi individual. Jadi intinya sebenarnya gini, Al-Quran sebagai paradigma dan perspektif itu adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sudut pandang kita terhadap, jadi gini, Al-Quran sebagai perspektif dan paradigma adalah bagaimana cara pandang kita atau cara berpikir kita terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan yang ada sekarang ini berdasarkan atau menurut perspektif atau menurut sudut pandang dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Yolan yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Habib Al-Qorni atau juga mungkin Saudari Naurah Amirah untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yolan tentang Al-Quran sebagai perspektif normatif teoretik. Syekh Muhammad Al-Khudri dalam bukunya Usul Al-Fiqh menyatakan... Kameranya di-on-kan. Sudah, Ustaz? Belum kelihatan. Di sini.
Tampakkan jangan. Nah, terus lagi. Biar tahu bagaimana tampil di depan umum, nggak boleh bunyi ya. Sudah bagus. Yes. Nah, kalahnya sudah bagus, tinggal keberanian belajar tampil. Terus Syekh Muhammad Al-Hudri dalam bukunya Usul Al-Fiqh menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah ungkapan Tuhan dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memahami substansi. Al-Quran di sini adalah gaya hidup bagi seluruh umat manusia. Selain gaya hidup, Al-Quran juga merupakan sumber informasi. Al-Quran ini adalah keajaiban yang memiliki dampak yang luar biasa. Dibuktikan dengan isinya yang selalu relevan dengan kehidupan umat manusia. Dan juga isinya tidak pernah berubah dikarenakan Al-Quran itu terjaga kesuciannya hingga akhir zaman. Serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya pula adalah suatu anugerah bagi seluruh manusia. Kemudian Al-Quran sebagai gagasan sebuah teori ilmu pengetahuan. Shalih Abdullah, beliau menjadikan Al-Quran sebagai kitab pendidikan, dikarenakan di dalamnya menampung berbagai macam informasi-informasi yang sangat lengkap, dan itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Dari namanya bisa dilihat bahwasannya Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu Alkitab. Dari sini kita bisa pahami bahwasannya Al-Quran yang mana secara bahasa itu bermakna sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca, dan kata Alkitab mengandung makna tulisan atau sesuatu yang ditulis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya membaca dan menulis itu adalah sebuah proses yang dibutuhkan atau diperlukan dalam belajar mengajar atau pendidikan. Kemudian terkait dengan pendidikan, Al-Quran mengandung dua komponen pemahaman, antara lain yang pertama, pembelajaran harus mengandung materi tauhid. Hal ini mengandung makna bahwasannya setiap individu mengetahui keesaan Allah dan selanjutnya menyadari siapa pencipta alam semesta dan yang membuat ilmu-ilmu yang terkandung di dalam alam ini. Kemudian komposisi yang kedua adalah komposisi ilahiyah. Ini adalah jenis yang diturunkan kepada para rasul untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai tauhid, cinta dan muamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Modawi, untuk mengamati hipotesis dalam Al-Quran membutuhkan pemahaman terjemahan yang sangat tinggi dan prinsip-prinsip ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran memiliki teori-teori yang mengenai kehidupan, maka kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk bertafakur. Bertafakur di sini dalam artian berpikir. Al-Quran menyuruh untuk merenungkan segala sesuatu selain dari zat Allah, karena merenungkan adalah penyalahgunaan atau pemborosan energi akal, yang berarti sesuatu yang tak terbayang untuk dicapai oleh akal manusia. Jadi cukup manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dengan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam ungkapannya. Sebagai contoh, dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatu syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinu qayyim fala tadlimu fihin anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang keempat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kuntawijaya. Kuntawijaya mengelompokkan makna Al-Quran menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama tema atau konsep yang bersifat normatif
perspektif dan ajaran-ajaran agama umumnya. Yang kedua, kisah sejarah dan perumpamaannya. Pada jenis pertama, kita dianjurkan atau didesak untuk memiliki gambaran total pemahaman Islam atau lebih jauh ke perspektif. Kemudian untuk jenis berikutnya atau yang kedua, Al-Quran menyerukan perenungan untuk memperoleh hikmah melalui pemikiran terhadap peristiwa atau kejadian sejarah atau historis. Kemudian berdasarkan teori normatif, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, yang diterima memiliki fakta yang tidak dapat dipalsukan. Namun, membaca Al-Quran sebagai proses penafsiran mengandung kebenaran tentatif dan kebenaran relatif. Dua teori-teori penafsiran tersebut adalah hermeneutika dan semantik. Hermeneutika adalah salah satu upaya untuk mengetahui dan memahami sebuah teks. Namun, di samping itu, mendorong pemahaman Al-Quran yang memandang aspek yang relevan, historis atau sejarah penulis, serta kondisi mental penulis saat menulis penafsiran tersebut. Kemudian, semantik. Secara pengertiannya, semantik itu adalah teknik yang mengkaji gagasan dan implikasi yang terkandung dalam kata-kata di dalam Al-Quran, dengan memusatkan perhatian secara langsung pada latar belakang sejarah penggunaan kata, perubahan makna, dan pengembangan gagasan yang terkandung di dalam kata tersebut. Semantik Al-Quran di sini menggunakan suatu metodologi, khususnya metodologi sosio-etimologis, dan mengkomunikasikan susunan gagasan atau implikasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Teknik ini pada awalnya dimulai dengan klarifikasi definisi atau pemahaman suatu kata, pengungkapan latar belakang sejarah, dan dari mulai kata tersebut dirujuk oleh kelompok orang Arab hingga digunakan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran sebagai perspektif normatif teoretik artinya Al-Quran sebagai rujukan hukum Islam yang bersifat teori, pemikiran, ataupun gagasan yang dimanfaatkan manusia sebagai landasan dasar atau rujukan bagi kelangsungan hidup masyarakat sosial. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Naura Amirah atas penjelasan materinya. Selanjutnya untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Habib Al-Qarni. Pada Saudara Habib Al-Qarni, dan dapat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas perihal sosiologi Al-Quran sebagai perspektif normatif sosiologis. Sosiologis adalah disiplin ilmu yang bukan hanya sekedar membahas kegiatan masyarakat yang bersifat makro, melainkan berbagai kegiatan mikro juga dibahas. Karena itu, selain pembahasan yang sangat luas, sosiologisme dianggap memiliki nilai yang sangat baik bagi pengembangan dan perbaikan kualitas manusia. Dikarenakan eksistensi masyarakat lebih berkesan kebersamaannya sesama manusia atau sekitarnya, kualitas manusia akan diuji saat bersama lingkungannya, bukan hanya sekedar pribadinya saja. Dalam buku The 100 karya Michael Hart, dikisahkan Nabi Muhammad SAW disandang sebagai sosok nomor satu yang mengubah bumi dan seisinya, dikarenakan kecerdasannya dalam memberikan ontoribus terhadap masyarakat dan mampu mengontrol keadaan dan suasana masyarakat. Al-Quran memberikan jalan keluar pada permasalahan. Rahmat tersebut berubah menjadi kenikmatan. Al-Quran sering mengajak kepada manusia untuk sama-sama bekerja sama memberdayakan masyarakatnya guna mengentaskan kemiskinan. Dalam surah Al-Anbiya 107, dan kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan ayat di atas, ditarik kesimpulan bahwasanya Rasul memberikan dampak positif bukan sekedar kemanusiaannya saja, melainkan ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dengan begitu terjadilah keseimbangan dunia menghasilkan kemakmuran dan menjadi impian semua umat. Salah
salah satu bentuk dari pengerjaan sosial Al-Quran memberikan solusi terhadap masyarakat, yaitu ada 2 poin yang bisa diambil, yaitu dari pertama ta'aruf. Kaidah ini diangkat dari firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 39. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ta'aruf secara bahasa berarti berkenalan atau saling mengenal. Sedangkan di dalam istilah ta'aruf Islam, istilahnya sebuah kegiatan yang bertujuan untuk saling mengetahui dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Nah, dalam ayat di atas dapat diambil beberapa poin penting saja. Yang pertama, dalam ayat di atas ditunjukkan terhadap seluruh umat manusia, umat Islam, disebutkan manusia haruslah saling kenal, mengenal, dan saling mengetahui. Yang kedua, manusia memang berasal dari satu nenek moyang. Namun, itu semua berubah karena lainnya lingkungan. Namun, manusia itu tetap memiliki beberapa sifat di antara manusia yang sama, yaitu rendah hati dan sombongnya. Yang ketiga, yaitu kebersamaan itu tidak memingkirkan yang namanya persaingan dari segi keunggulan dan kelebihannya. Jadi walaupun sama, tapi tetap ada namanya persaingan. Yang kedua yaitu tadafu. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya seandainya Allah Ta'ala tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai anugerah yang dicurahkan atas semesta alam. Menurut Allamah At-Tabai memberikan penafsiran bahwasanya binasanya bumi dalam ayat adalah akibat manusia itu sendiri salah dalam mengelola. Ini merupakan fakta ilmiah yang telah diperingatkan oleh Allah terhadap manusia. Sedangkan menurut hadis Bukhari Muslim, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan, satu sama lain, saling menguatkan. Itulah keunggulan umat Islam. Ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Dari selanjutnya ada lagi hadis yang menceritakan dari hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum? Maka sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian menjelaskan, engkau damaikan, bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjabatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Barang siapa yang ingin diperpanjangkan usianya, dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Itu sudah menunjukkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang ibarat suatu bangunan yang saling terhubung dan harus saling bersatu. Mungkin hanya sekian, moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga terhadap Ustadz karena keterlambatan saya dalam join Zoom tadi karena terkendala. Ya, sudah bagus. Syukron, moderator. Terima kasih Mas Habib Al-Qurni atas penjelasannya. Dan terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh Mas Yolan, Mas Habib, dan juga Mbak Naura. Adapun kesimpulannya adalah paradigma merupakan serangkaian harapan tentang gagasan, tentang item atau kenyataan berbeda yang mendasari pernyataan yang kita ajukan dan tanggapan potensial yang berbeda tentang mereka sampai akhirnya mencapai hasil yang ideal. Penggunaan paradigma sehingga kecurigaan yang digunakan dapat mengordinasikan pemikiran kita atau seseorang dan memberikan pandangan untuk menguraikan apa yang kita atau seseorang perhatikan. Perspektif adalah sudut pandang akan sesuatu. Cara kita melihat kenyataan, menentukan informasi yang kita amankan. Sudut pandang tidak main-main dengan sebagai contoh. Sebuah rumah adalah rumah yang mustahil atas nama perspektif Orange. Di satu sisi, perspektif yang menggabungkan makna objek dan pengetahuannya ke dalam kerangka epistemologi. Al-Quran adalah ungkapan Tuhan dan dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memahami substansi. Al-Quran adalah gaya hidup bagi seluruh umat manusia. Selain sebagai gaya hidup, Al-Quran juga merupakan sumber informasi. Al-Quran ini adalah keajaiban yang memiliki dampak yang luar biasa, dibuktikan dengan isinya yang selalu relevan dengan kehidupan umat manusia. Dan juga isinya tidak pernah berubah, dikarenakan Al-Quran itu
terjaga kesuciannya hingga akhir zaman, serta ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya pula adalah suatu anugerah bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi paradigma dan perspektif, adalah cara pandang untuk memahami Al-Quran, untuk menciptakan informasi baru yang muncul karena penyempurnaan teks Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran, beberapa metodologi atau pendekatan diharapkan mendapatkan hasil kajian kritis. Serangkaian pendekatan yang digunakan untuk memahami Al-Quran diandalkan untuk mengungkap substansi Al-Quran dari berbagai perspektif, aspek, elemen, dan keunggulan sepanjang kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai perspektif normatif teoretik adalah Al-Quran sebagai rujukan hukum Islam yang bersifat teori, pemikiran ataupun gagasan yang dimanfaatkan manusia sebagai landasan dasar dan atau rujukan bagi kelangsungan hidup masyarakat sosial. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang bukan hanya sekedar membahas kegiatan masyarakat yang bersifat makro, melainkan berbagai kegiatan mikro juga dibahas. Karena itu, selain pembahasannya yang sangat luas, sosiologi juga dianggap memiliki nilai yang sangat baik dengan pengembangan dan perbaikan kualitas manusia. Itu adalah kesimpulan dari materi yang dibahas oleh teman-teman tadi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena pada saat ini telah dibuka sesi tanya jawab, kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin bertanya. Persilahkan pada Mas Nabil. Dalam makalah itu disebutkan ada di dalam buku The 100 itu karya Michael Hart, itu disebutkan, dikisahkan Nabi Muhammad itu disandang sebagai sosok nomor satu yang mengubah bumi seisinya dikarenakan kecerdasannya dalam memberikan ontrubis terhadap masyarakat dan mampu mengontrol keadaan dan suasana masyarakat. Yang saya tanyakan karena saya nggak tahu maknanya aja, ontrubis itu apa? Itu aja, Mas. Terima kasih kepada Mas Nabil atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada presentator jika
sudah memiliki jawabannya dipersilakan untuk langsung menjawab, dan juga teman-teman yang ingin bertanya juga dipersilakan untuk bertanya. Moderator izin menjawab. Silakan, Mas. Buat Mas Nabil, kemungkinan itu sedikit ada kesalahan dalam penulisan. Itu harusnya kontribusi. Ya, saya baru sadar. Maaf, itu sebenarnya kontribusi terhadap masyarakat. Terima kasih, moderator. Bagaimana Mas Nabil? Mau pertanyaannya diterima? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya kira itu istilah baru karena di KBBI nggak ada gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Nabil dan juga Mas Habib Mas Habib telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Mas Nabil. Dan untuk teman-teman yang kembali ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung saja bertanya. Baiklah, mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti isi dari makalah yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Profesor Roybin untuk memberikan penjelasan lebih mendetail tentang perkuliahan kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tolong, belum ada diskusinya, didiskusikan dulu. Belum terjadi dialog ini dengan teman-temannya. Mesti harus ada dialog yang mendalam dulu. Waktunya masih banyak kan? Nanti saya di akhir itu setengah jam atau 3/4 jam saya diberi kesempatan. Itu didiskusikan dulu ya. Jadi diskusinya diskusi sampai menyangkut tentang bukan hanya ini, tapi bukan teknis, tapi mulai ontologi, konseptual sampai epistemologinya tentang bagaimana Al-Quran dan bagaimana teori sosial sebagai sebuah paradigma. Tadi PPT-nya cukup menarik sudah itu, bagus sekali. Jadi saya senang sekali PPT-nya, termasuk makalahnya itu. Sementara saya amati sekilas secara normatif mengikuti aturan-aturan yang saya sampaikan, tetapi secara substantif nanti mesti harus dicermati. Sampai makalah itu melahirkan makalah yang terbaik yang layak dipublish. Sebab tugasnya hanya satu itu, karena itu nanti revisi sampai sempurna. Tetapi yang jelas secara normatif aturan-aturan makalahnya sudah mengikuti dari apa yang kita sarankan. Tapi saya senang sekali melihat PPT-nya cukup bagus sekali. Sehingga sampai bagaimana Al-Quran menjadi paradigma itu di situ sudah digolongkan. Jadi bahwa Al-Quran, ketika kita menghadap Al-Quran,
bahwa bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sebuah paradigma, maka seorang pemikir Islam yang hendak menjadikan Al-Quran sebagai sebuah paradigma, maka setidaknya Al-Quran itu ketika kita melihatnya mesti ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi konseptual. Secara ontologis, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah yang akan saudara kaji. Itu mesti secara konseptual ada. Jadi Al-Quran sebagai sebuah paradigma untuk menstudi, untuk melihat dan menjelaskan serta menarasikan, menjelaskan secara teoritik terhadap isu apa. Ya tergantung saudara menulis tentang isu apa. Kalau menulis tentang isu HAM, hak asasi manusia misalkan, bagaimana saudara menjadikan Al-Quran sebagai paradigma untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, ya, secara konseptual sampai secara sosiologis historis, dari kacamata Al-Quran, agar orang menjadi sangat jelas bagaimana HAM dalam kacamata Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, dalam paradigma Al-Quran. Saya senang sekali itu. Pertama, tindakan yang saudara lakukan adalah mencari konsep, ya, mencari pemahaman, ide dasar. Itu kan ontologi kan, saudara ingin membedah secara ontologisnya dulu tentang isu yang saudara kaji. Itu namanya Al-Quran saudara hadapi pertama kali adalah konsepnya. Apa sih konsep Al-Quran tentang HAM? Apa sih definisi-definisi dan pandangan Al-Quran tentang HAM? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika Al-Quran hendak saudara jadikan sebagai paradigma, maka Al-Quran itu harus saudara telusuri secara historis, sosiologis. Peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa-peristiwa sejarah. Jika saudara akan bisa menjelaskan tentang Al-Quran itu, Al-Quran untuk menjelaskan tentang HAM. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang HAM? Nah, yang pertama konsep itu apa? Konsep Al-Quran tentang HAM. Yang kedua, bagaimana Al-Quran berbicara tentang HAM. Baru yang terakhir, mengapa HAM itu penting dari kacamata Al-Quran. Itu aksiologis. Jadi ontologis, epistemologis, aksiologisnya. Kalau saudara sudah berbicara tiga ranah ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologis, pasti itu disebut sains, ilmu. Sehingga Al-Quran saudara jadikan untuk menjadi paradigma, membaca sebuah apa yang disebut dengan HAM tadi, maka jawaban-jawaban Al-Quran mengenai HAM sesuai dengan urutan ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, maka jawaban-jawaban yang dinarasikan dan dijelaskan oleh Al-Quran itu betul-betul menjadi penjelasan akademik teoritik. Jadi penjelasannya itu bukan penjelasan doktrin dan bukan penjelasan dakwah, tetapi betul-betul penjelasan Al-Quran yang akademik, teoritik, filosofi. Itulah harapan kita itu. Sehingga Al-Quran kemudian memberi multi makna, multi fungsi. Fungsi doktrin pasti ada. Fungsi nilai pasti ada. Fungsi norm, ya, nilai itu pasti ada. Tapi fungsi akademik sebagai masdarul ilm, sumber sains pasti terjadi. Itu yang coba ini menjadi bahan dialog saudara, dan PPT saudara menurut saya